Perkenalkan, saya dari Papahan dengan NIM 11S23051. Di sini, saya akan menjelaskan kode program saya untuk tugas week pertama Alstrodat. Jadi, tugasnya ini kan untuk bikin matrix add, di mana program matrix dengan operasi untuk dapat menampilkan, menjumlahkan, mengurangkan, dan mengalihkan matriks. Diminta pula di tugas ini itu dibikin programnya dibikin dalam dua file yang berbeda, yakni matriks Java dan matriks add Java. Nah, saya jelaskan dulu dari matriks Java-nya ya. Untuk kelas matriksnya, apa sih isi kelas ini? Yaitu ada kelas matriks yang dibuat untuk menyimpan dan mengolah data matriksnya. Intinya, kelas ini bertugas sebagai alat untuk menangani berbagai operasi yang bisa dilakuin pada matriksnya. Adapun beberapa propertinya itu seperti baris dan kolom. Ini baris dan kolom itu untuk nyimpan ukuran matriksnya, berapa jumlah baris dan berapa jumlah kolomnya. Kemudian ada lagi properti yang namanya matriks. Nah, yang matriks ini itu untuk array, itu adalah array 2D yang menyimpan elemen-elemen matriksnya seperti baris dan kolomnya. Jadi matriks itu cuma kumpulan angka yang diatur dalam bentuk baris dan kolom. Kemudian untuk konstruktor matriksnya, ini itu semacam pembuka jalan saat kita bikin objek matriksnya. Jadi, ketika kita buat matriks yang baru, kita harus kasih tahu ukurannya, jumlah baris dan kolomnya, lalu array-nya bakal otomatis diinisialisasi sesuai dengan ukuran itu, yang diimplementasikan dalam baris ke-9 sampai ke-13 ini. Kemudian, ada lagi getter nih. Ini untuk semacam pintu akses buat lihat ukuran baris matriksnya. Kayak get baris ini itu untuk bikin programnya ini tahu jumlah barisnya, sementara get kolom buat tahu jumlah kolomnya. Kenapa kita pakai getter? Kenapa bukan yang lain? Ini biar kita nggak perlu lagi langsung akses ke variabelnya. Jadi biar rapi dan lebih aman. Dan untuk mengurangi error juga. Kemudian ada lagi itu untuk input matriks. Metode input matriks ini itu digunakan untuk ngisi elemen-elemen dalam matriksnya. Kan jumlah matriksnya nanti, jumlah baris dan kolom di matriksnya nanti udah kita inisialisasi. Terus lanjutlah kita bikin ngisi. Apa sih isi matriksnya ini, angka-angka yang ada? Kita pakai dua loop di sini, yaitu outer loop yang I buat jalanin tiap baris dan inner loop yang J untuk kolomnya. Inputnya ini diambil pakai scanner lalu dimasukkan ke posisi I dan J di sini dalam array 2 dimensi. Nah, setelah kita inputkan, kita lanjut nampilin untuk bikin metode untuk nampilin matriksnya. Matriksnya ini kita buat print isi matriksnya ke layar, kayak sambil mirip kayak input. Kita pakai dua loop luar baris, loop luar yang I untuk baris, kemudian loop dalam yang J untuk kolomnya. Setelahnya kita bikin juga metode untuk jumlahin matriksnya. Logikanya itu gini, cek dulu ukuran kedua matriks. Kalau jumlah baris dan kolomnya beda, baris atau kolom beda, langsung balikin 0, nggak boleh dijumlahkan. Kalau ukurannya sama, maka bikin matriks baru yang merupakan hasil buat nyimpen hasil penjumlahannya. Loop semua elemen, tambahin elemen di indeks yang sama dari kedua matriks. Kemudian kita return hasil dari matriksnya ini. Ulangnya coba seluruh kamar. Pakai golong boleh? Golong kan?
Untuk ngurangin matriksnya, kita pakai logika yang sama dengan penjumlahan. Bedanya itu matriksnya dikurangi bukan ditambah. Sementara untuk metode ngalihin matriks ini agak beda dikit ya, karena untuk aturan pengalihan matriks kita punya aturan yang berbeda juga. Pertama, kita cek dulu jumlah baris matriks. Jumlah kolom matriks pertama harus sama dengan jumlah baris matriks kedua. Kalau enggak, balikin 0. Kalau valid, bikin matriks hasil yang ukurannya sesuai. Baris matriks pertama kali kolom matriks kedua. Kita pakai 3 loop. Loop luar buat baris di matriks pertama, loop tengah untuk kolom di matriks kedua, dan loop dalam untuk jumlahin hasil perkalian elemen. Nah, setelah matriks Java, kita lanjut ke file untuk matriks app ini, yang merupakan main class-nya, alias tempat semua programnya dijalankan. Input jumlah matriks itu yang pertama-tama, yang bagian sini. Ini kita di sini bikin kode untuk minta pengguna ngasih input berapa banyak matriks yang mau dibuat. Ada 2 list, yang itu yang pertama nama matriksnya dan daftar matriksnya. Nah, matriks ini nyimpen nama-nama matriksnya, misalnya matriks A, matriks B, matriks yang pertama, itulah. Kemudian daftar matriks ini untuk nyimpen objek matriks yang dibuat. Kemudian kita bikin matriksnya juga, ini dengan membuat loop sebanyak jumlah matriksnya. Nah, matriks bakal diinput dulu. Kemudian ukuran matriks baris dan kolom bakal diminta. Lalu elemen-elemen matriks diinput lewat metode input matriks yang di sini. Kemudian ukuran matriks baru bakal disimpan ke daftar matriksnya. Selain itu, kita juga validasi target matriksnya itu ada berapa, kayak mana. Program ini bakal butuh 3 matriks target. Target pertama, target kedua, dan target ketiga adalah indeks matriks yang mau dioperasikan. Kalau ada target yang nggak valid atau indeks itu melebihi ukuran listnya, programnya bakal langsung berhenti dan kasih pesan error. Pesannya bilang gini, bahwa matriks tersebut nggak tersedia. Yang di sini, sistem out print line matriks ke target pertama tidak tersedia. Ada juga untuk target kedua dan target ketiga. Kemudian kita bikin juga untuk program yang penjumlahan. Untuk operasi-operasi dalam matriksnya itu seperti penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Nah, untuk yang penjumlahan ini, bentar, sebelum itu pertama-tama kita tampilin dulu ya matriksnya. Semua matriks target yang bakal ditampilkan isinya. Kalau targetnya valid, maka metode yang dipanggil itu yaitu tampilan matriks bakal dipanggil ini. Jadi kalau target-targetnya valid, yang di integer target 3 ini, target 1 dan target 2, bakal muncul sistem out print line ini. Baris-baris ini yang nunjukin yang bakal nampilin matriks-matriks yang udah diinput oleh penggunanya. Setelahnya kita lanjut ke operasi matriksnya, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Ini kalau penjumlahan dan pengurangan ini bakal jumlahin target pertama dan target kedua. Kalau ukurannya cocok, hasilnya bakal tampilkan. Kalau nggak cocok, muncul pesan error. Pengurangan juga mirip-mirip lah kalau dengan penjumlahan. Hasil penjumlahan sebelumnya bisa dipakai untuk operasi berikutnya, kalau berhasil ya tapi. Sementara perkalian, yang di mana ini? Ini. Program ini bakal mencoba mengalihkan target 3 dengan hasil penjumlahan target 1 dan target 2.
Target 3 dengan target 1 atau target 2 langsung kalau penjumlahan gagal. Kalau ukuran nggak valid buat perkalian, pesan error bahkan keluar. Dan ini output terakhirnya, yaitu kalau semua operasi udah selesai, hasilnya bakal ditampilkan. Kalau ada error di input atau operasi, pesan error selalu muncul dengan penjelasan yang bakal mudah dimengerti. Nah, setelah ini saya juga bakal ngasih demonstrasi gimana sih cara kerja dari matriks ini. Nah, jadi saya akan ngasih demonstrasi tentang gimana sih matriks F ini jalan. Jadi kita buat Java min CP ini untuk jalanin matriks F-nya. Kemudian kita masukkan, pertama-tama kita mau bikin berapa sebanyak jumlah matriks yang mau kita bikin. Misalnya kita mau bikin 5 matriks. Nah, matriks pertama apa namanya? Misalnya kita bikin A. Kemudian matriks A ini ada berapa banyak sih jumlah baris dan kolomnya? Misalnya kita bikin 1 kali 1. Nah, isi matriks ini kan karena 1 kali 1 berarti cuma 1 elemen aja dalamnya. Jadi kita misalnya bikin 2, 3 aja deh. Kemudian kita lanjut ke matriks keduanya. Misalnya kita bikin namanya B. Kemudian B ini mau berapa kali berapa? Hanya 1 kali 1 juga. Isi matriksnya itu 2 aja lah. Kemudian kita masukkan matriks C untuk matriks ketiga. Nah, matriks C ini mau berapa kali berapa? 4 kali 3 coba. Nah, isi matriksnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Karena 4 kali 3. Kita lanjut ke matriks D. Sama, kita bikin 4 kali 3 juga. Tapi kita bikin mulai misalnya dari 7, 8, 9, 10, 11, 12, terus lagi 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lalu kita bikin lagi matriks terakhir yang E. Itu 3 kali 3 aja deh. Misalnya 1, 0, 2, 4, 6, 7. Terus yang kita bikin itu 3, 4, 5. Nah, ini dari semua input yang kita kasih ini bakal muncul buat matriks ke-1 dengan ukuran 1 kali 1 dan judul A, buat matriks kedua dengan ukuran 1 kali 1 dengan judul B, buat matriks ketiga dengan ukuran 4 kali 3 dengan judul C, buat matriks keempat dengan ukuran 4 kali 3 dengan judul D, dan buat matriks kelima dengan ukuran 3 kali 3 dan judul E. Nah, yang mau kita minta di kali ini tuh kan yang ditampilkan itu yang kita minta 4 dan 5. Jadi matriks keempat yaitu matriks D bakal muncul, dan matriks kelima juga bakal muncul. Kemudian dibilang hasil penjumlahan matriks keempat dengan kelima itu nggak bisa karena matriks keempat itu 4 kali 3 dan matriks kelima 3 kali 3.
maka hasil penjumlahan dan pengurangannya bakal ngasih pesan error yang berisi jumlah baris dan kolom untuk kedua matriks harus sama. Kemudian matriks kelima yaitu matriks E. Nah, hasil perkalian matriks kelima dengan keempat yaitu matriks E kali D bakal muncul hasilnya ini. Dan hasil perkalian matriks kelima dengan kelima juga, yakni matriks E kali E. Demikianlah presentasi saya mengenai kode program matrix step. Jika terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.